Farah Pahlavi adalah ratu dan permaisuri terakhir Iran. Selama 20 tahun dia bertahta dan bermandikan kemewahan. Namun pada tahun 1979, setelah revolusi Iran, dia harus meninggalkan negara itu bersama suami dan anak-anaknya di bawah ancaman hukuman mati. Sejak saat itu hidupnya berubah total. Di mana dia sekarang dan bagaimana penampilannya selama 44 tahun kemudian? Penasaran dengan kisah hidupnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Kisah hidup Farah Pahlavi bak roller coaster dan sangat menarik untuk dibahas karena penuh dengan liku-liku yang tidak terduga dan dengan berbagai peristiwa, baik suka maupun duka. Dia juga dijuluki sebagai Jackie Kennedy dari Asia Barat. Selain itu, Farah Dipa atau Farah Pahlavi juga dianggap sebagai Mary Antoinette era modern sebelum revolusi Iran pecah pada tahun 1979. Dia dikenal karena gaya hidupnya yang sangat mewah, termasuk mengkoleksi barang seni dan mengadakan pesta besar-besaran selama 3 hari di Persepolis pada bulan Oktober tahun 1971 yang menyajikan sekitar 18 ton makanan. Secara umum hidupnya dapat dibagi menjadi 2 bagian besar. Selama 40 tahun pertama dia tinggal di tanah airnya Iran. Kemudian dia harus menetap di luar negeri karena berbahaya baginya untuk pulang ke rumah. Dia harus menanggung kerugian besar, berjuang menghadapi kesulitan, dan belajar untuk hidup kembali. Itulah sebabnya mengapa ceritanya sangat menarik untuk dibahas. Farah Dipa lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1938 di ibu kota Teheran, Iran. Dia terlahir dari keluarga kaya dan terhormat, dan dia merupakan anak tunggal dari keluarga tersebut. Melalui ayahnya dia berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Pada akhir abad ke-19, kakeknya adalah seorang diplomat yang menjabat sebagai duta besar Persia untuk pengadilan Romanov di Saint Petersburg, Rusia, dan juga seorang kolektor seni di antara leluhurnya, dan ditempatkan dengan kuat di kalangan elit Persia. Asal-usul nama keluarga Dipa sendiri sebenarnya dari Azerbaijan dan dari kelompok masyarakat Gotpi yang menempati garis pantai Laut Kaspia. Ayah Farah Dipa bernama Sohrab Dipa, seorang perwira militer di Angkatan Bersenjata Kekaisaran Iran, juga seorang lulusan hukum Universitas Sorbonne Paris dan lulusan Akademi Militer Prancis terkenal Saint-Cyr. Keluarga ayahnya berasal dari Azerbaijan di Iran, sedangkan ibunya bernama Farideh Gotpi yang berasal dari Lahizan di pesisir Iran Laut Kaspia. Namun keluarga tersebut mengalami kesulitan keuangan setelah kematian sang ayah. Kematian ayahnya yang secara tidak terduga pada tahun 1948 sangat mempengaruhi dirinya dan keluarganya. Ketika itu Farah Dipa masih berusia 10 tahun. Dalam keadaan seperti ini, membuat keluarganya berada dalam kondisi keuangan yang sulit dan berjuang secara finansial sehingga memaksa mereka meninggalkan rumah keluarga besar mereka di Teheran Utara dan pindah di sebuah apartemen kecil, tinggal bersama pamannya yang merupakan saudara laki-laki ibunya. Di bawah asuhan ibunya sejak kecil, Farah Dipa memiliki semangat kemandirian dan pemikiran maju. Ibunya menolak membuat putrinya memakai cadar dan jauh dari menjodohkannya dalam pernikahan berdasarkan pengaturan. Dia mendorong putrinya untuk belajar di Paris dengan beasiswa dari pemerintah. Harus diakui bahwa pada tahun 1950-an, Iran merupakan negara yang cukup progresif dalam hal hak dan pendidikan perempuan. Banyak pelajar Iran, terutama kaum perempuan, dapat belajar di luar negeri dengan menggunakan dana dari dana negara melalui program beasiswa. Farah Dipa muda memulai pendidikannya di sekolah Italia di Teheran. Selanjutnya dia mendapatkan beasiswa pendidikan dari negaranya dan meneruskan pendidikannya bersekolah di Paris. Dia pertama kali dididik di sekolah Xiang de Arts Prancis sampai usia 16 tahun dan kemudian di Leiji Rasi. Di masa mudanya dia juga seorang atlet dan menjadi kapten tim bola basket di sekolahnya. Dia digambarkan oleh teman-teman sekelasnya sebagai seorang pekerja keras
yang belajar hingga larut malam dan tidak pernah membolos dari sekolah. Setelah menyelesaikan studinya di Leiji Rasi, dia melanjutkan minatnya pada arsitektur dan mulai belajar arsitektur di École Spéciale d'Architecture di Paris, di mana dia menjadi murid Albert Besson. Banyak pelajar Iran yang belajar di luar negeri saat ini bergantung pada sponsor negara. Oleh karena itu, ketika Shah Muhammad Reza Pahlavi sebagai kepala negara melakukan kunjungan resmi ke luar negeri, ia sering bertemu dengan mahasiswa dan mahasiswi lokal Iran. Pada tahun 1959, Shah Muhammad Reza Pahlavi mengunjungi Paris di Kedutaan Besar Iran di Paris dan bertemu dengan mahasiswa di Kedutaan Iran. Ada gosip yang beredar di kalangan elit Teheran yang menyatakan bahwa Shah sedang mencari istri baru setelah menceraikan istri keduanya setahun yang lalu karena ketidakmampuannya melahirkan anak. Tentu saja orang pilihannya pertama-tama harus muda dan sehat agar bisa melahirkan ahli waris. Di antara siswa tersebut adalah Farah Diba yang berusia 21 tahun. Farah sempurna untuk peran ini. Dia cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga baik-baik. Shah Reza sendiri pada saat itu usianya 20 tahun lebih tua dari Farah, dan dia sudah mengalami 2 pernikahan yang gagal saat itu. Istri pertamanya bernama Putri Fauzia dari Mesir, yang merupakan saudara perempuan Raja Farouk dari Mesir. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang bernama Putri Sanas. Walaupun sudah memiliki anak, namun pasangan ini bercerai karena perbedaan prinsip. Istri keduanya adalah Ratu Soraya yang tidak bisa mempunyai anak, sehingga harus berpisah karena negara membutuhkan ahli waris laki-laki. Rupanya kisah cinta antara pelajar dan Shah Iran berkembang dengan cepat. Shah sendiri pernah mengatakan, "Saya tahu begitu bertemu dengannya pertama kali, bahwa dia adalah wanita yang telah lama saya nantikan, serta ratu yang dibutuhkan di negara saya." Pada tanggal 23 November tahun 1959, mereka mengumumkan pertunangan mereka. 1 bulan kemudian, pada tanggal 20 Desember di tahun yang sama, pernikahan mewah mereka dilangsungkan. Ketika itu usia Farah Diba 21 tahun, sedangkan Shah Muhammad Reza Pahlavi berusia 40 tahun. Ratu Muda Iran, begitulah gelarnya saat itu, telah menjadi pusat perhatian dan pernikahannya diliput secara luas di pers dunia. Pengantin wanita tampil anggun dalam balutan gaun rancangan Yves Saint Laurent yang saat itu menjadi desainer di rumah Dior. Dia mengenakan mahkota berlian Nur Al Ain yang berisi 300 berlian dan emas putih seberat 2 kg. Sedangkan pengantin pria mengenakan seragam militer tradisional. Perbedaan usia mereka yang mencolok terlihat jelas. Pada saat yang sama semua orang memahami bahwa setelah kemegahan dan perayaan yang terkait dengan pernikahan sang kekaisaran, keberhasilan persatuan ini bergantung pada kemampuan ratu untuk menghasilkan ahli waris laki-laki. Meskipun raja sebelumnya telah menikah 2 kali, tetapi pernikahan Shah sebelumnya hanya memberinya seorang putri yang tidak bisa mewarisi tahta. Tekanan terhadap ratu muda ini sangat kuat. Peran utamanya hanya memberikan Shah pewaris laki-laki. Shah sendiri sangat ingin memiliki ahli waris laki-laki, seperti halnya anggota pemerintahannya. Setahun setelah pernikahan tersebut, Ratu baru Iran melahirkan seorang putra mahkota, yaitu Pangeran Reza Pahlavi. Betapa bahagianya sang ratu muda karena anak pertamanya terlahir laki-laki. 3 tahun kemudian putri mereka lahir dan diberi nama Putri Faranas Pahlavi. Kemudian muncullah anak laki-laki kedua, yaitu Pangeran Ali Reza Pahlavi. Pada bulan Maret tahun 1970, pasangan ini menyambut anak keempat mereka, yaitu Putri Laila Pahlavi. Kini tugasnya untuk melahirkan seorang ahli waris telah selesai. Tugas selanjutnya adalah menjadi ibu negara dengan segala kewajiban dan tanggung jawabnya. Setelah lahirnya putra mahkota, Ratu bebas untuk mengabdikan lebih banyak waktunya untuk kegiatan lain dan kegiatan resmi sebagai seorang ibu negara. Selama kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Shah berdedikasi pada reformasi sosial dan ekonomi dan memberikan perempuan Iran hak untuk memilih dan memegang jabatan terpilih pada tahun 1963. Pada masa pemerintahannya, perempuan memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan publik.
deputi parlemen, senator, menteri, duta besar, pengacara, hakim, dan sebagainya, perempuan berada di semua instansi tinggi nasional dan lokal dan menduduki posisi penting di semua bidang pemerintahan. Emansipasi perempuan serta reformasi ekonomi dan sosial yang terjadi sangat mengubah struktur masyarakat Iran. Farah Pahlavi menjadi simbol sekaligus pendukung peran perempuan yang lebih luas dalam pemerintahan. Sebagai seorang permaisuri, Farah mengejar minatnya dalam pekerjaan sosial, emansipasi wanita, olahraga, dan seni. Dia juga sering menghadiri berbagai pembukaan institusi pendidikan dan kesehatan tanpa terlibat dalam masalah kontroversial. Namun seiring berjalannya waktu, posisinya berubah. Farah menjadi jauh lebih aktif terlibat dalam urusan pemerintahan yang menyangkut isu-isu dan penyebab yang menarik minatnya. Ia menggunakan kedekatan dan pengaruhnya dengan suaminya Shah untuk mendapatkan dana dan memfokuskan perhatian pada penyebab, terutama di bidang hak-hak perempuan dan pengembangan budaya. Bidang yang menarik minat Farah adalah bidang pendidikan, kesehatan, budaya, dan masalah sosial, dengan politik dikecualikan dari wewenangnya. Di saat yang sama, Farah pernah berkonflik dengan saudara kembar suaminya, yaitu Putri Ashraf. Putri Ashraf melihat Farah datang sebagai saingannya. Persaingan dengan Putri Ashraf inilah yang mendorong Farah meminta suaminya untuk mengurangi pengaruh adiknya di istana. Dengan berkurangnya pengaruh adik iparnya, lambat laun Farah Pahlavi menjadi salah satu tokoh terkemuka di pemerintahan kekaisaran dan menjadi pelindung 24 organisasi pendidikan, kesehatan, budaya, dan yayasan amal. Selain mengawasi kerja organisasi-organisasi ini di Teheran, permaisuri juga sering berkunjung ke wilayah paling terpencil di Iran untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang kehidupan dan aspirasi para petani dan masyarakat biasa. Selain itu, permaisuri juga mendampingi suaminya melakukan sejumlah kunjungan resmi dan semi-resmi ke luar negeri seperti di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Farah begitu sempurna berperan sebagai ibu negara. Dia memiliki gaya berpakaian yang sempurna, mahir berbicara dalam berbagai bahasa, dan sangat antusias membela hak-hak perempuan. Karena gaya dan pesona pribadinya yang sempurna, jurnalis asing menjulukinya sebagai Jackie Kennedy Timur. Dan tentu saja setiap gerak-geriknya menjadi perhatian pers dalam negeri maupun pers internasional. Ketertarikan dan keterlibatan pribadi permaisuri Farah yang mendalam dalam seni telah menjadi penyebab utama pergerakan budaya Iran. Dan seringnya kunjungannya ke pameran dan pertunjukan seni memberikan insentif segar bagi semua aktivitas seni Iran. Dia mendukung seniman muda Iran melalui upaya pribadinya dan menjadi kekuatan pendorong di balik sejumlah museum seni dan proyek lain untuk melestarikan dan mempublikasikan seni dan arsitektur kuno dan tradisional. Usahanya yang paling terkenal dalam mendukung seni pertunjukan adalah dukungannya pada Festival Seni Shiraz. Acara yang terbilang menghabiskan banyak dana dan terkadang kontroversial ini diadakan setiap tahun dari tahun 1967 hingga tahun 1977 dan menampilkan pertunjukan langsung oleh seniman Iran dan Barat. Selain itu, sebagian besar waktunya juga dihabiskan untuk pembuatan museum dan pembangunan untuk menyimpan koleksi pribadinya. Sebagai mantan mahasiswa arsitektur, apresiasi permaisuri terhadap bangunan tersebut ditunjukkan di Istana Kerajaan Yerevan yang dirancang oleh Mohsen Foroughi dan selesai pada tahun 1968. Memadukan arsitektur tradisional Iran dengan desain kontemporer tahun 1960-an. Di dekatnya terdapat perpustakaan pribadi permaisuri yang terdiri dari 22.000 buku yang sebagian besar terdiri dari karya seni, filsafat, dan agama barat dan timur. Interiornya dirancang oleh Aziz Farman Farmayan. Farah sangat mendukung pembuatan museum seni dan kontemporer Teheran. Ini bukannya dukungan tanpa sebab. Iran secara historis merupakan negara yang kaya budaya. Tetapi Iran pada tahun 1960-an tidak banyak menunjukkan hal tersebut. Banyak dari kekayaan seni luar biasa yang dihasilkan selama 2.500 tahun, sejarahnya telah sampai ke tangan museum asing dan koleksi pribadi. Ini menjadi salah satu tujuan utama permaisuri
untuk mendapatkan koleksi artefak bersejarah Iran untuk kembali ke negaranya. Untuk itu ia mendapatkan izin dan dana dari pemerintah suaminya untuk membeli kembali berbagai pilihan artefak Iran dari koleksi luar dan dalam negeri. Dengan inisiatifnya, akhirnya Teheran mempunyai Museum Seni Modern Teheran dan mengembangkan Akademi Teknik Shiraz menjadi Pahlavi University yang sekarang bernama Universitas Shiraz, yang merupakan salah satu universitas paling favorit di Iran sampai sekarang. Selain itu, Farah sangat mencintai budaya Prancis. Dia juga berteman dengan Menteri Kebudayaan Prancis, yaitu André Malraux, yang mengarahkannya untuk mengatur pertukaran artefak budaya antara galeri seni dan museum Prancis dan Iran. Hubungan kerjasama perdagangan ini berlangsung hingga Revolusi Iran pada tahun 1979. Di mana dia mengumpulkan koleksi seni modern yang bernilai 3 miliar US dollar. Di bawah naungannya, museum ini berhasil memperoleh hampir 150 karya seni yang dihasilkan oleh seniman seperti Pablo Picasso, Claude Monet, Renoir, Gauguin, Jackson Pollock, Roy Lichtenstein, dan Andy Warhol. Tetapi banyak juga rumor yang beredar jika Farah dikatakan melobi pejabat tinggi pemerintah untuk karya seni yang dapat diandalkan sebagai koleksi pribadinya. Sampai catatan yang disimpan oleh museum menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang. Ia berusaha membela diri karena diduga terlibat skandal korupsi, meski Farah membantah tudingan tersebut. Museum dan pusat kebudayaan yang didirikan di bawah bimbingannya termasuk Pusat Kebudayaan Negaristan, Museum Reza Abbasi, Museum Koramabad dengan koleksi perunggu Loristan yang sangat berharga, The Carpet Museum of Tehran, The Museum Contemporary Art, dan Museum Barang Pecah Belah dan Keramik Iran. Farah Pahlavi sangat terlihat di wilayah yang biasanya kehidupan perempuan disembunyikan dari mata publik. Dia berkeliling negeri untuk bertemu rekan senegaranya di kota dan di desa. Dia juga muncul di beberapa sampul majalah. Itulah sebabnya dia disebut sebagai permaisuri pekerja. 20 tahun yang dihabiskan Farah Pahlavi di atas tahta adalah masa yang membahagiakan. Pasangan suami istri ini saling menyayangi dan hidup bahagia bersama dengan keempat anaknya. Mereka juga hidup dalam kemewahan. Pada tahun 1967, Shah memberikan gelar kepada istrinya sebagai Shahbanu atau Maharatu, gelar untuk permaisuri dalam bahasa Persia dan bahasa Iran di bawah konstitusi 1906 Iran. Mulai saat itu Farah Pahlavi bukan lagi seorang pendamping Shah, tetapi juga seseorang yang mempunyai otoritas tertentu di kerajaan Iran saat itu. Upacara penobatan mewah berlangsung di sebuah istana di Teheran. Shah secara resmi menunjuk istrinya sebagai wali. Artinya Farah akan memerintah Iran jika suaminya meninggal atau menjadi tidak mampu sebelum ulang tahun putra mahkota yang ke-21 tahun. Penunjukan perempuan sebagai bupati atau wali merupakan hal yang sangat tidak biasa dalam monarki muslim. Pada masa kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, masalah korupsi disebut-sebut sebagai masalah yang sangat serius. Skala korupsi di Iran terus meningkat selama lonjakan harga minyak pada tahun 1973, terutama di kalangan keluarga kerajaan dan teman-teman terdekat mereka. Muhammad Reza yang ditunjuk sebagai individu terkaya di Teheran dituding tidak menganggap serius isu korupsi. Meski ada 30 laporan lebih yang memuat rincian lengkap yang melibatkan pejabat tinggi dan kerabat kerajaan yang tersandung masalah korupsi. Pada tahun 1977, skandal korupsi di Teheran antara tahun 1973 dan tahun 1976 dilaporkan telah mencapai hingga 1 miliar US dollar. Beberapa kritikus berpendapat bahwa korupsi seperti lem yang mempertahankan despotisme atau pemerintahan besi rezim Pahlavi dan modernisasi Iran. Pada tahun 1971, keluarga kekaisaran mengadakan perayaan 2500 tahun kekaisaran Persia dengan mengundang para elit dari seluruh dunia. Itu adalah perayaan pesta yang luar biasa besar yang diselenggarakan dari tanggal 12 hingga 16 Oktober tahun 1971. Tujuan dari perayaan tersebut adalah untuk memamerkan betapa kayanya peradaban dan sejarah Iran berikut kemajuannya di zaman modern di bawah pimpinan Yang Mulia Kaisar Muhammad Reza, Shah terakhir Iran. Namun peristiwa ini menimbulkan ketidaksukaan di kalangan penduduk biasa di negara itu.
Masyarakat sangat tidak puas atas tindakan keluarga kerajaan yang menurut mereka itu adalah tindakan pemborosan dan tidak ada manfaatnya bagi negara. Acara tersebut digambarkan sebagai pesta termahal yang pernah digelar di dunia. Beberapa sejarawan berpikir bahwa megahnya pesta ini berimbas pada peristiwa yang mendorong terjadinya revolusi Iran atau lebih dikenal dengan revolusi Islam dan pergantian sistem pemerintahan dari monarki ke Republik Islam di bawah Ayatollah Khomeini selaku pemimpin revolusi yang didukung oleh berbagai kalangan, termasuk sejumlah organisasi sayap kiri dan Islamis, serta gerakan mahasiswa. Revolusi Iran atau dikenal sebagai revolusi Islam terjadi karena rakyat tidak puas terhadap kepemimpinan Shah Muhammad Reza yang dianggap otoriter, korup, dan boros. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlalu ambisius menyebabkan inflasi tinggi, kelangkaan barang, dan perekonomian yang tidak efisien. Kebijakan Shah yang kuat untuk melakukan westernisasi dan kedekatan dengan kekuatan barat, yaitu Amerika Serikat, berbenturan dengan identitas Muslim Syiah Iran. Sehingga para ulama dan tokoh-tokoh besar Islam mulai menyerukan perlawanan untuk menjatuhkan rezim Muhammad Reza Pahlavi. Selain dari tindakan pemerintah yang otoriter, banyak kebijakan Muhammad Reza Pahlavi yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Pemerintahan Muhammad Reza juga dianggap berupaya menerapkan sekularisme di dalam pemerintahannya, seperti pemerintah yang membebaskan wanita tidak menggunakan hijab, kemudian melarang adanya batasan antara wanita dan pria, sehingga kebijakan tersebut menuai banyak penolakan yang akhirnya menimbulkan gerakan demonstrasi dari kalangan Islamis. Ia seperti ayahnya, yaitu Shah Reza Pahlavi, yang merupakan orang berpandangan sekuler. Berbeda dengan cara pandang rakyat Iran pada umumnya yang sangat menghormati agama Syiah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Semua hal tersebut membangkitkan nasionalisme Iran baik dari pihak religius dan sekuler. Selain itu, rakyat menganggap Shah sebagai boneka barat. Ketidakpuasan di dalam negeri terus meningkat dan pada akhir tahun menyebabkan demonstrasi menentang monarki. Menjelang akhir tahun, situasi politik semakin memburuk. Kerusuhan semakin sering terjadi, yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 1979. Pemerintah memberlakukan darurat militer di sebagian besar kota-kota besar di Iran, dan negara tersebut berada di ambang revolusi terbuka. Pada saat itulah, sebagai tanggapan atas protes yang disertai kekerasan, Muhammad Reza Pahlavi bersama keluarganya memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut. Ketika pemerintahan revolusioner baru Iran memerintahkan ekstradisi, penangkapan, dan eksekusi terhadap mereka. Mereka berangkat dari Iran melalui pesawat pada tanggal 16 Januari tahun 1979. Mereka berangkat ke Mesir untuk meminta suaka kepada Presiden Mesir Anwar Sadat. Sejak kepergian Shah dan keluarganya, saat itu pemerintahan Iran telah berubah menjadi Republik Islam Syiah Iran. Karena situasi politik yang terjadi di Iran, banyak negara termasuk negara-negara yang bersahabat dengan monarki Iran sebelum revolusi memandang kehadiran Shah di wilayah mereka sebagai sebuah beban. Pemerintah revolusioner di Iran telah memerintahkan penangkapan bahkan kematian bagi Shah dan Sabanu. Pemerintahan Iran yang baru beberapa kali terus menuntut ekstradisi mereka. Namun sejauh mana mereka akan bertindak dalam menekan kekuatan asing agar raja yang digulingkan tersebut kembali pada saat itu masih belum diketahui. Belum genap setahun di tempat pengasingannya di Mesir, raja yang digulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi meninggal karena sakit pada tanggal 27 Juli tahun 1980 dan dimakamkan di Mesir. Setelah kematian suaminya, Sabanu tetap tinggal di Mesir bersama dengan anak-anaknya. Ketika Presiden Anwar Sadat tewas ditembak oleh tentara Jihad Islam yang merupakan organisasi Muslim Mesir berhaluan keras pada bulan Oktober tahun 1981, beberapa bulan kemudian setelah pembunuhan Presiden Anwar Sadat, Sabanu dan keluarganya meninggalkan Mesir. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan memberitahunya bahwa dia diterima di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat pertama kali Farah bersama anak-anaknya menetap di Williamstown, Massachusetts, tetapi kemudian membeli rumah di Greenwich, Connecticut. Sejak saat itu kehidupan baru dimulai bagi Farah Pahlavi. Terbiasa hidup di istana dan menerima penghargaan di negara asalnya, kini dia menjadi wanita biasa di luar negeri. Namun dia tetap dihormati.
Mantan ratu terus menjadi tamu kehormatan di acara-acara penting kerajaan, seperti menghadiri acara pernikahan putra Frederick dari Denmark pada tahun 2004, pernikahan Nikolaus dari Yunani dan Denmark pada tahun 2010, pernikahan Albert II Pangeran Monaco pada tahun 2011, dan lain sebagainya. Dia juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan amal. Farah mendukung badan amal, termasuk Gala Alzheimer Tahunan Ifrat, yaitu penggalangan dana internasional untuk penyakit Alzheimer yang diadakan di Paris, Prancis. Pada tahun 2001, Farah Pahlavi kehilangan putri bungsunya, yaitu Putri Laila Pahlavi, yang ditemukan tewas di sebuah hotel di London. Darahnya menunjukkan peningkatan kadar obat-obatan yang menjadi ketergantungannya. Putri Laila dimakamkan di samping neneknya di Paris. Setelah kematian putrinya, Farah Pahlavi menetap di Potomac, Maryland, dekat Washington DC, agar lebih dekat dengan putra dan cucunya. Pada tahun 2011, putra bungsunya, yaitu Ali Reza Pahlavi, bunuh diri di Boston. Sulit membayangkan betapa sedihnya seorang ibu menguburkan anak-anaknya. Namun dia juga harus kuat dari pukulan ini. Pada tahun 2003, mantan ratu menulis memoir tentang hidupnya bersama Shah yang diberinya judul An Enduring Love, My Life with the Shah. Publikasi ini membangkitkan minat internasional yang besar. Itu adalah buku terlaris di Eropa. Reza Bacon dari National Review, seorang penulis Iran, memuji memoir tersebut sebagai bentuk penghormatan dan simpati terhadap rekan senegaranya. Saat ini Farah Pahlavi berusia 85 tahun dan memiliki 3 cucu perempuan dari putranya Reza Pahlavi sebagai putra mahkota Iran dan istrinya Yasmin. Farah Pahlavi juga memiliki seorang cucu melalui mendiang putranya, yaitu Ali Reza Pahlavi. Sepeninggal suaminya, Farah Pahlavi tidak pernah menikah lagi. Dia akan ke Mesir setiap tahun pada bulan Juli untuk mengunjungi makam suaminya di Masjid Al-Rifai di Kairo dan akan mengingatnya dengan penuh cinta. Saat ini Farah Pahlavi masih tinggal di Amerika. Meski sudah 44 tahun, dia tidak pergi mengunjungi ke Iran. Dia masih khawatir dengan kejadian di negara asalnya. Farah Pahlavi sangat marah karena kaum perempuan dan banyak orang yang lainnya dirampas hak-haknya di Iran modern. Saya percaya pada kebebasan bagi perempuan agar memiliki hak yang sama. Hak untuk bekerja, hak untuk menduduki jabatan tinggi, hak untuk mengasuh anak-anak mereka setelah perceraian. Pikiran tentang tanah airnya menghancurkan hatinya. Iran mempunyai banyak kemiskinan dan tirani yang belum pernah terlihat pada masanya. Cahaya akan mengatasi kegelapan dan Iran akan bangkit dari abunya. Mereka harus tetap kuat. Saya menghormati Hari Perempuan Internasional dengan mengenang perempuan yang kehilangan haknya dan bersimpati dengan perempuan yang terluka, berduka, dan semua perempuan yang mencintai kebebasan di negara kita. Saya tidak ragu bahwa perempuan Iran yang terdepan dan tidak kenal lelah akan mencapai keinginan mereka dan mendapatkan kembali posisi terhormat mereka. Kehidupan Farah Pahlavi ibarat naskah film Hollywood. Ada begitu banyak peristiwa berbeda di dalamnya. Seorang gadis muda yang bertemu dengan cinta yang besar dan menetap di sebuah istana, lalu mendapati dirinya berada di pengasingan dan kehilangan segalanya. Satu-satunya hal yang dia miliki saat ini adalah harapan. Dia berharap suatu hari nanti Iran akan bebas. Dan bahkan jika dia tidak sempat melihat momen ini, mungkin cucu-cucunya akan melihatnya. Setelah mendengar kisah dari ratu terakhir Iran, yaitu Farah Dipa Pahlavi ini, apa yang teman-teman pikirkan tentang gagasan pemikirannya? Apakah salah jika dia menginginkan Iran menjadi negara yang sekuler? Apakah salah juga jika dia ingin menegakkan emansipasi wanita di negaranya? Silakan diskusikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang pada penyajian video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.